Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Atik Wintarti MKom dan juga Ibu Belgis Ainatul Iza SSI MNAT. Perkenalkan, saya Dista Islal Amalia dengan nomor NIM 2403 1554063 dari kelas 2024A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan saya yang berjudul analisis eksplorasi data pada dataset Students Performance menggunakan visualisasi multivariat. Baik, kita langsung saja ke datasetnya. Jadi di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle dengan judul Student Performance in Exams. Jadi dataset ini terdiri dari 1000 data siswa dengan 8 variabel yang mencakup faktor demografis dan nilai akademik seperti matematika, membaca, dan menulis. Jadi data ini digunakan untuk melihat bagaimana faktor-faktor tersebut berkaitan dengan performa siswa nantinya. Nah, kemudian latar belakang. Jadi kan performa akademik siswa itu merupakan salah satu indikator penting dalam dunia pendidikan dan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor baik akademik maupun non-akademik ya. Jadi faktor seperti latar belakang keluarga, kondisi ekonomi siswa, serta persiapan belajar itu memiliki peran dalam menentukan hasil belajar siswa. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan analisis yang mampu menggali pola dan hubungan antara variabel secara mendalam. Jadi digunakan metode eksplorasi data ini dengan visualisasi multivariat untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap data. Seperti itu. Kemudian tujuan dari analisis ini yang pertama memahami karakteristik dataset student performance, kedua untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel menggunakan pendekatan ADE, kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi pola dan insight yang terdapat dalam data. Yang terakhir menggunakan visualisasi multivariat untuk memperjelas interpretasi data. Nah, langsung aja ke metadata. Jadi variabelnya tadi kan ada 8 ya. Yang pertama yaitu gender atau jenis kelamin siswa. Kemudian ada race yaitu kelompok etnis siswa. Kemudian parental level of education, tingkat pendidikan dari orang tua siswa tersebut. Kemudian ada lunch, jenis makanan yang dikonsumsi oleh siswa. Kemudian ada test preparation course yaitu status persiapan ujian dari siswa tersebut. Kemudian math score yaitu nilai matematika. Kemudian ada reading score, nilai membaca. Kemudian ada writing score, nilai menulis. Seperti itu. Kemudian di sini visualisasi yang digunakan adalah yang pertama scatter plot yang digunakan untuk melihat hubungan antar pasangan variabel numerik sekaligus distribusinya. Yang kedua ada heat map digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel numerik. Nah, kemudian yang ketiga ada box plot digunakan untuk membandingkan distribusi nilai matematika berdasarkan kategori lunch dan gender. Kemudian ada parallel coordinates plot yaitu digunakan untuk membandingkan pola nilai antar siswa berdasarkan kategori gender. Baik, langsung saja kita melihat hasil visualisasi datanya. Nah, yang pertama di sini ada scatter plot. Jadi terlihat bahwa terdapat hubungan positif antara nilai matematika, membaca, dan menulis. Di sini sudah kelihatan kan, jadi siswa yang memiliki nilai tinggi pada satu mata pelajaran cenderung memiliki nilai tinggi pada mata pelajaran yang lainnya juga. Jadi pola ini tuh menunjukkan adanya konsistensi dalam performa akademik siswa. Kemudian ada correlation matrix atau heat map korelasi. Jadi ditemukan bahwa nilai membaca dan menulis memiliki korelasi yang sangat kuat dibandingkan dengan matematika. Nah, di sini kelihatan kan. Nah, ini. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa kemampuan literasi atau membaca dan menulis siswa itu saling berkaitan. Sedangkan matematika memiliki karakteristik yang sedikit berbeda. Nah, kemudian ada visualisasi data yang ketiga yaitu box plot. Nah, di sini terlihat bahwa siswa dengan kategori lunch standar cenderung memiliki nilai matematika yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa dengan kategori free atau reduce. Nah, ini. Jadi hal ini tuh mengindikasikan adanya kemungkinan pengaruh faktor ekonomi terhadap performa akademik yang dimiliki oleh siswa. Kemudian di sini yang terakhir ada parallel coordinates plot yang terlihat bahwa terdapat pola perbedaan performa antara gender.
Nah, ini female dan male, ya kan. Jadi secara umum siswa perempuan itu menunjukkan kecenderungan memiliki nilai membaca dan menulis yang lebih tinggi, sementara perbedaan pada matematika tidak terlalu signifikan, seperti itu. Jadi dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode EDA ini sangat efektif dalam membantu memahami pola dan hubungan dalam data visualisasi multivariat ini, dan juga terbukti mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap hubungan antar variabel. Selain itu juga ditemukan bahwa performa akademik siswa ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor akademik dan juga non-akademik, sehingga analisis semacam ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.